Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah seluruhnya, alhamdulillah pada kesempatan ini melanjutkan kajian tafsir kita terkait dengan karakter atau manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas 3 ayat tentang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang bertakwa. 1 ayat insyaallah pada kesempatan ini terkait cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertawakal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan yuhibbul mutawakkilin 1 kali di dalam Al-Quran. Namun di dalamnya ternyata pada 1 ayat tersebut memiliki banyak sekali variabel atau sifat-sifat yang jika tergabung maka itu adalah sebagai indikator tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya di surat Ali Imran ayat 159. Kami ulangi, surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang pertama, bahwa ayat ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi mereka para pengikutnya. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi yang kita lihat adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau menyampaikan bahwa takwil daripada ayat ini, fa bi rahmatillah ya Muhammad wa ra'fatihi biha bika wa biman amana bika min ashabika linta lahum. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah dan kelembutannya kepada engkau, kemudian bagaimana kepada orang-orang yang beriman terhadap dirimu, min ashabika, dari sahabat-sahabat, linta lahum, engkau bisa berlembut hati kepada mereka. Ini nilai yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan. Jadi seseorang bisa lembut itu tidak ada lain adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya lembut ini nanti dijelaskan di akhir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya menyampaikan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Dan jika engkau berkeras hati, ada hati yang keras. Jadi ghalidh itu seseorang yang tidak mau menerima pendapat orang lain, atau kalau dia berselisih, dia selalu membuat satu batas pada lawan bicaranya. Ini tetapi juga pada karakter jiwa itu juga terjadi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. 2 ini. Faddan itu keras secara pembawaan, ghalidhal qalbi itu keras secara hati. Lam faddu min haulik. Pasti orang-orang yang di sekitarmu itu ya Rasulullah, mereka akan pergi. Ini karakter yang pertama, lembut. Pentingnya memiliki karakter yang lembut. Jamaah rahimakumullah.
Kalau bukan karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pun kita tidak akan mendapatkan Islam ini sedemikian sempurnanya. Hari ini banyak orang berteriak atau mengajak saudaranya kepada Islam, tetapi dengan perlakuan yang keras atau kasar. Nuwun sewu, sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit haram itu biasanya nanti pergi. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang dan berdakwah ketika di fase Mekah selama 13 tahun dengan mengatakan khamar itu haram, zina itu haram, pasti tidak ada yang mau masuk Islam. Gitu ya. Tidak ada yang mau masuk Islam. Jadi kita harus tahu secara historis bahwa yang namanya syariat Islam, pengharaman tentang apa istilahnya, khamar bahkan, kemudian pengharaman tentang hal-hal yang sifatnya pidana, itu banyak terjadi di Madinah. Banyak terjadi di Madinah. Pengharaman tentang zina itu di Madinah, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena terkait orang-orang yang berzina, dia harus dikenakan hukum rajam misalnya. Itu tidak bisa dilakukan ketika di Mekah, karena kekuatan Islam belum ada. Kaum muslimin belum sekuat ketika di Madinah. Maka saat itu jamaah rahimakumullah, atas kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menarik orang-orang yang di sekitar beliau, terutama dari kalangan orang-orang lemah, budak yang tidak ada di dalam status sosial, dia tidak memiliki satu kelebihan atau satu keutamaan daripada yang lain. Itu akhirnya masuk ke dalam Islam, dan ternyata dengan masuknya mereka justru Islam itu kuat. Kenapa? Karena tidak memiliki kepentingan dunia. Tidak ada kepentingan dunia, sehingga ketika mereka itu disiksa, mereka sangat kuat sekali memegang Islamnya. Berbeda kalau misalnya punya kepentingan, maka ketika kepentingannya diganggu, dia keluar lagi dari Islam, pasti itu. Tapi kalau yang tidak punya kepentingan, dia menerima Islam itu dari hatinya, maka dia sangat kuat sekali memegangnya. Surat Ali Imran ini sendiri 159 ini diturunkan di Madinah. Di Madinah. Terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah saat itu. Jadi salah satu bentuk bagaimana lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang badui masuk ke dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kencing di situ. Kira-kira kalau ada orang masuk ke peranggok ini terus kemudian dia kencing, gimana jamaah? Ya, mungkin ada yang ambil sendalnya atau setidaknya dia akan berteriak. Maka sahabat saat itu pun sama. Mereka melihat kelakuan orang Badui ini, ada yang, ya Rasulullah, apa tidak kita penggal saja ini orang? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalluh, biarkan dia selesaikan, dia buang air kecilnya sampai selesai, dibiarkan, dan gitu ya. Maka setelah selesai, kemudian baru sahabat disuruh menutup bekas kencingnya tadi, ditutup karena tidak pakai lantai, gitu ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang bisa dibantu, gitu ya. Jadi ketika pertama kali ditanya, dikasih senyuman, ditanya apa yang bisa dibantu, secara tidak langsung orang ini apa istilahnya, perasaannya yang pertama kali ditembak, gitu ya. Dan itu yang pertama kali diterima oleh sang Badui ini. Saya butuh ini, saya butuh itu, dan semuanya dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak berapa lama sang badui ini pun mengatakan, asyhadu bi annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Ini kehebatan daripada lembut. Bahkan di dalam satu makalah dikatakan, al-lin asyaddu minas sayf, bahwa kelembutan hati itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Jadi dia bisa menarik seseorang yang tadi dia sangat ganas, keras, dengan kelembutan akhirnya dia bisa menjadi sahabat kita, bahkan menjadi lebih daripada sekedar sahabat. Ini bagi para jomblo-jomblo ya, jangan keras hati lo ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum. Namun terhadap kesalahan-kesalahan mereka atau sifat apa yang tidak pantas dari para sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maafkan. Fa'fu anhum. Lembutnya hati itu akan menghasilkan sifat maaf. Sifat maaf ini penting jamaah rahimakumullah, karena di dalam Al-Qur'an selalu dikemukakan adalah bukan minta maaf tetapi memaafkan. Memaafkan selalu lebih berat daripada minta maaf. Ya. Maka akan selalu berbeda secara timbangan derajatnya di hadapan Allah siapa yang memaafkan terlebih dahulu ketimbang yang minta maaf. Minta maaf wajib, tetapi memaafkan itu adalah haknya. Itu menjadi pilihan setiap manusia. Apakah memaafkan? Tidak. Dan ini nanti akan dibawa sampai akhirat kelak. Bagi mereka yang dizalimi dan belum memaafkan, maka dia akan diberikan kesempatan suatu hari oleh Allah SWT untuk mengambil haknya daripada orang yang menzaliminya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan sifat maaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wad'u rabbaka lahum bil maghfirah lima atau min jurmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan yang ketiga adalah mohonkan ampun terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yang melakukan kesalahan, kalau kesalahan itu sifatnya dosa-dosa kecil, maka Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Rasulullah yang mintakan ampun, pasti diampuni. Satu, jamaah rahimakumullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggan untuk memohonkan ampun kepada Allah sebelum sesuatu itu dipenuhi. Apa itu? Utang. Jadi kalau ada mayit punya utang, Rasulullah tidak mau salat, tidak mau mimpin salat jenazah, sampai ada di antara sahabat yang menanggung utangnya. Jadi kalau sudah ada yang menanggung utangnya, baru Rasulullah mau mohonkan ampun. Salat jenazah intinya mintakan ampun kepada orang yang meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Jadi Rasulullah enggan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, selain daripada hal-hal tersebut, maka Rasulullah mudah sekali memohonkan ampunannya. Salah satu yang dimohonkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu salah satu penghafal Quran Rasulullah. Wakila dia termasuk juga penulis Al-Quran Rasulullah, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, Allahumma ighfir li Abi Musa al-Ash'ari. Ya Allah, ampunilah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau sudah diampuni dan Rasulullah yang doa, insyaallah, maka itu bahkan memiliki keberkahan. Diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Musa al-Ash'ari itu bahkan pada keturunan-keturunannya pun akan mendapatkan hal yang sama.
Jadi anaknya, anak daripada anaknya, cucu-cucunya semua mendapatkan ampunan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum." Bermusyawarahlah engkau dengan mereka fil amr, di dalam urusan-urusan. Jadi menjadi satu perhiasan seseorang adalah dia tidak mudah mengambil satu keputusan sampai dia bermusyawarah. Hanya dengan bermusyawarah dengan satu orang, itu insya Allah sudah terbuka. Lebih banyak orang akan membuka lagi petunjuk-petunjuk yang lain. Jangan susah untuk bermusyawarah, apalagi kita ini di dalam satu pergerakan seperti ini jamaah ya, di JM atau di mana, di markas atau dimanapun, jadikan musyawarah itu sebagai penentu daripada urusan-urusan kita. Insyaallah Allah bersama orang-orang yang senantiasa bermusyawarah. Ya Rasulullah, apa susahnya bagi beliau itu untuk langsung meminta wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak susah. Tetapi di dalam hal ini sebagai pengajaran untuk kita, maka Rasulullah mengajarkan umatnya untuk senantiasa bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai nilai apabila engkau telah mengazamkan sesuatu. Azam itu sama niat beda. Dalam kajian usul fiqh, azam dan niat itu berbeda. Kalau ada orang berazam, setidaknya itu sudah dihitung oleh Allah SWT sebagai sesuatu langkah, tetapi belum masuk pada niat. Saya kasih contoh misalnya, ini di dalam sholat jamak, panjenengan masih di atas kendaraan, sementara akan memakan waktu sampai di tempat yang dituju itu pada sholat yang setelahnya. Maka saat itu panjenengan harus berazam, tapi bukan berniat. Misalnya panjenengan itu di waktu itu sholat zuhur, di atas kendaraan itu sudah masuk waktu zuhur. Sementara sholat zuhur di atas kendaraan dan baru sampai nanti di waktu asar. Panjenengan sudah azamkan bahwa saya nanti sampai di tempat tersebut akan menjamak sholat zuhur dan asar. Kenapa diperintahkan untuk berazam? Karena kita tidak tahu apakah nanti sebelum sampai di tempat kita masih hidup atau tidak. Begitu ya. Jadi kalau dia sudah berazam, setidaknya itu sudah menjadi alasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk azam itu adalah ketika kita sudah menentukan suatu pilihan. Bondan sudah menentukan pilihannya. Misalnya siapapun itu. Walaupun belum benar-benar berniat. Kalau niat itu sudah qabiltu nikahaha wa tazwij, itu sudah niat nikah itu. Namanya niat itu kalau sudah masuk di perbuatan. Nah, itu. Jadi kalau hari ini niat nikah ya belum dibilang niat nikah, baru berazam nih nikah, tapi belum niat. Kalau niat itu sudah ada istri di samping. Itu nih niat. Jadi Imam Syafi'i punya konsep niat itu apa? Ya, an-niyatu muqtarinatun bil fi'li. Yang namanya niat itu selalu bersamaan dengan masuknya dia di dalam perbuatan tersebut. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tuh berazam di dalam kendaraan, kemudian setelah itu kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ada fa litta'qib. Jadi seseorang itu tidak bisa bertawakal kalau tidak ada azam. Azam dulu baru tawakal. Sementara azam ini akan terbentuk kapan? Saat dia sudah bermusyawarah. Seperti itu skemanya, urutan-urutannya. Dia sudah musyawarah, kemudian dia ada suatu azam, kemudian dia tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal.
Jamaah rahimakumullah, sedikit saya tambahkan dari kitab Usulul Iman wal Islam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Imam Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathah." Asy-syifa'u fi thalathah. Yang namanya kesembuhan itu terdapat pada tiga hal. Yang pertama, fi syartati mihjamin. Yang kedua, au syurbati asalin. Yang ketiga, au kayyati binarin wa ana anha 'anil kay. Innahu makruh. Yang pertama, fi syartati mihjam. Apa yang dimaksudkan dengan syartati mihjam? Syartati mihjam ini tidak ada lain adalah bahasa daripada tawakal itu sendiri. Dia ada kepasrahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarbati asal, minum madu, ada kesembuhan di dalamnya. Yang ketiga, kayyah, itu kai, jadi pengobatan dengan api. Jadi di simpul-simpul sarafnya itu dikasih api. Itu nanti itu yang dikembangkan itu ya, pakai listrik itu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa ana anha 'anil kai, dan saya melarang untuk menggunakan kai. Kalau tidak darurat sekali jangan pakai kai. Nah, ini jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian daripada kesembuhan seseorang. Jadi bukan dia apa istilahnya kemudian minum obat dan seterusnya terus tanpa tawakal. Tidak. Tapi dia minum obat sebagai bentuk tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada nilai tawakal di dalamnya. Kapan ada tawakal, maka saat itu kesembuhan itu akan diberikan. Kalau bahasa sekarang itu ada sugesti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menyembuhkan dirinya. Karena kalau tidak ada tawakal, jemaah rahimakumullah, manusia ini hanya akan dikungkung oleh yang namanya depresi. Dan depresi itu pasti tidak menjadikan penyakit yang ada di dalam diri seseorang sembuh. Nah, justru akan memperparah daripada sakitnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh saudara muslimin kita yang terkena wabah corona, jemaah, ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seluruh kita yang hadir di sini ataupun seluruh jamaah yang hari ini belum ikut pengajian, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalamina alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.